Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir bahwa masih ada tempat-tempat di dunia di mana garis antara realitas dan mistisisme tampak tipis? Guatemala adalah salah satu tempat tersebut. Sebuah negara kecil di Amerika Tengah, tetapi menyimpan banyak hal mengejutkan. Di sana, orang-orang makan coklat yang ditaburi bubuk cabai, pria dapat menikahi hingga 4 wanita, dan mereka bahkan mempertahankan tradisi tidur di samping orang yang meninggal untuk mengucapkan selamat tinggal kepada jiwa mereka. Semua itu terdengar seperti cerita rakyat, tetapi ini adalah praktik budaya nyata yang ada di dunia modern. Dalam video hari ini, saya akan menjelajahi beberapa kebiasaan Guatemala yang paling aneh dan misterius di mana setiap kebiasaan mencerminkan kepercayaan, filosofi hidup, dan perbedaan luar biasa dalam cara orang memandang hidup dan kematian. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan membuat Anda mempertimbangkan kembali arti kata budaya. Hindari bepergian di malam hari. Bepergian larut malam di negara asing jelas bukan ide yang bagus. Bahkan di daerah yang tampaknya aman seperti Antigua, Anda tetap harus menghindari keluar setelah matahari terbenam. Menurut polisi, sebagian besar perampokan terjadi antara pukul 10 malam dan 3 pagi. Bahkan untuk perjalanan singkat, pastikan untuk menggunakan taksi atau tuk-tuk. Dan apa yang baru saja saya katakan merujuk pada perampokan jalanan dan pencurian biasa. Di Guatemala, terdapat geng-geng yang jauh lebih terkenal dan ditakuti. Alasan mengapa banyak warga Guatemala bermigrasi ke AS setiap tahun adalah untuk menghindari ancaman geng-geng ini. Ini adalah pilihan untuk melindungi diri, untuk menghindari ancaman organisasi kriminal, meninggalkan orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil di tanah air mereka. Kekerasan dan pembunuhan hampir menjadi hal biasa di Guatemala. Remaja juga diadili dan dipenjara. Realitas ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, menempatkan kota Guatemala dalam daftar kota-kota paling berbahaya di dunia. Sekitar 80% dari 3.278 pembunuhan yang tercatat di Guatemala terkait dengan geng. Untuk negara dengan hanya sekitar 18 juta penduduk, angka ini benar-benar mengejutkan. Jika Anda bertanya-tanya seberapa berbahayanya keluar malam di Guatemala, jawabannya jelas. Tetap di rumah pada malam hari adalah pilihan teraman. Selalu minta izin sebelum mengambil foto warga setempat. Guatemala adalah negara yang indah dan penuh warna. Dengan masyarakat Maya yang mengenakan pakaian tradisional dan berwarna-warni, Anda pasti ingin mengabadikan semuanya dalam foto. Namun, selalu disarankan untuk meminta izin sebelum memotret penduduk setempat. Banyak warga Guatemala tidak suka difoto, karena percaya bahwa kamera dapat mencuri jiwa mereka. Menghormati kepercayaan ini sangat penting. Selain itu, saat berkomunikasi dengan penduduk setempat, hindari berbicara bahasa Spanyol. Fakta bahwa Guatemala berada di Amerika Latin bukan berarti semua orang berbicara bahasa Spanyol. Guatemala secara resmi mengakui 21 bahasa Maya pada tahun 996, dengan Quiche dan Kaqchikel sebagai contoh utamanya. Bahkan, banyak masyarakat adat hanya menggunakan bahasa mereka sendiri dan jarang mengetahui atau menggunakan bahasa Spanyol. Oleh karena itu, saat meminta izin untuk mengambil foto, menggunakan isyarat atau bahasa tubuh alih-alih kata-kata bisa jauh lebih efektif. Menghormati budaya lokal sangat penting untuk membuat perjalanan Anda ke Guatemala lebih istimewa dan bermakna. Kokelat dengan cabai. Jika Anda bosan dengan coklat batangan yang manis, saya sarankan untuk mencoba coklat pahit dan pedas yang berasal dari peradaban Maya di Guatemala. Bangsa Maya telah mengonsumsi coklat selama ratusan tahun. Bahkan, diyakini bahwa coklat ditemukan di wilayah ini, dan bahan mentahnya, kakao, dibudidayakan di Antigua dan Guatemala. Jadi, tempat apa yang lebih baik untuk mempelajari dan menghargai cita rasa asli coklat? Pertama, biji kakao dipanggang dan dikupas. Kulitnya digunakan untuk membuat teh kokelat, versi tanpa pemanis sangat pahit, sedangkan versi yang diberi pemanis lebih mudah diminum. Biji-biji tersebut digiling halus menjadi pasta menggunakan lesung dan alu tradisional, dan cokelat diselesaikan dengan menuangkan cairan dari satu alu ke alu lainnya, sehingga menghasilkan gelembung. Terakhir, pasta ini diolah menjadi 2 jenis cokelat panas. Cokelat panas ala Maya mengandung air dan cabai, dan sama sekali tidak mengandung gula, sehingga rasanya sangat pahit. Jika Anda dapat meminum campuran yang menantang ini tanpa meringis, Anda benar-benar memiliki toleransi yang luar biasa. Tanah suku Maya. Sedikit orang yang tahu bahwa jantung mistis peradaban Maya kuno, salah satu peradaban paling cemerlang dalam sejarah manusia, berada di Guatemala. Selama ribuan tahun, tempat ini menjadi pusat peradaban Maya, sebuah bangsa yang membangun masyarakat yang mencapai puncak ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Kuil-kuil batu yang muncul dari hutan,
prasasti kuno yang diukir di lempengan batu, dan sistem kalender serta matematika yang canggih yang masih membuat para ilmuwan modern terkesan, semua ini adalah ciri khas peradaban yang jauh melampaui zamannya. Saat ini, mengunjungi Guatemala seperti memasuki museum maya yang hidup, di mana ratusan monumen, besar dan kecil, berdiri diam di tengah alam, dari kota Tikal yang megah hingga kota kuno Copan. Tetapi sebelum menginjakan kaki di tempat-tempat ini, penting untuk memahami bahwa tempat-tempat ini bukan hanya tujuan wisata. Tempat-tempat ini adalah ruang suci di mana suku Maya percaya bahwa roh leluhur mereka masih bersemayam. Oleh karena itu, dekati dengan penuh hormat dan ketulusan, karena hanya dengan demikian Anda akan benar-benar merasakan napas masa lalu yang hidup di depan mata Anda. Hindari mengemudi sendirian. Kecuali ada alasan khusus, Anda sebaiknya tidak mengemudi di Guatemala. Jalan di luar kota seringkali kurang terawat dan berbahaya, dengan sering terjadi tanah longsor dan ruas jalan yang rawan erosi. Jalan pegunungan yang curam, khususnya, bisa sangat berbahaya. Di kota-kota, peraturan lalu lintas sering diabaikan, dan banyak pengemudi berpindah jalur tanpa memberi sinyal. Mengemudi dalam kondisi ini menimbulkan risiko yang signifikan. Di Guatemala, naik bus, yang dikenal sebagai bus ayam, adalah pilihan yang jauh lebih murah dan mudah. Bus ayam adalah bus sekolah Amerika tua yang telah direnovasi, yang banyak ditemukan di negara-negara Amerika Latin, tetapi tidak ada tempat yang seumum Guatemala. Bus-bus ini menghubungkan kota-kota besar dan daerah sekitarnya, menjadikannya moda transportasi populer bagi penduduk lokal dan wisatawan yang suka berpetualang. Namun, bus ayam seringkali sempit, agak berbahaya, dan Anda tidak boleh mengharapkan pengemudi untuk menghormati peraturan lalu lintas. Karena jauh lebih murah daripada menyewa mobil pribadi, Anda dapat dengan mudah menaikinya di halte bus lokal atau di dekat jalan-jalan yang ramai. Cara tercepat untuk menemukan bus ke tujuan Anda adalah dengan bertanya langsung kepada penduduk setempat. Dan ketika bus tiba, jangan ragu untuk segera naik. Bus-bus ini tidak menunggu siapapun. Selain itu, simpan makanan ringan dan barang berharga di dekat Anda. Karena proses naik dan turun bus sangat cepat, Anda bisa dengan mudah kehilangan barang-barang Anda. Jangan memakai sandal jepit di Tikal. Tikal adalah salah satu objek wisata paling populer di Guatemala dan situs penting peradaban Maya pra-Kolombia. Situs arkeologi Tikal sangat luas, meliputi area seluas 259 km persegi dan masih dikelilingi oleh hutan lebat El Petén, yang berarti sebagian besar wilayahnya masih belum banyak dieksplorasi. Namun, bahkan struktur yang telah digali dan dipugar pun tetap mengesankan dengan skala dan keindahannya. Situs yang wajib dikunjungi di Tikal termasuk kuil Jaguar Agung dan beberapa kuil bernomor lainnya. Yang menarik, dari kuil Patre, Anda dapat menaiki tangga kayu untuk menikmati pemandangan hutan yang luas di bawahnya dari titik pandang yang terletak di antara piramida. Situs ini juga terkenal karena pernah menjadi lokasi syuting adegan dalam film Star Wars Episode 4, A New Hope. Detail penting, Tikal sangat panas. Oleh karena itu, ini bukan tempat untuk mengenakan pakaian ringan dan nyaman seperti yang Anda kenakan ke pantai. Ini adalah situs Maya kuno yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dan dalam beberapa kasus, Anda dapat mendaki ke puncak piramida sendiri. Namun, anak tangga tersebut tidak rata, bergelombang, dan sangat tidak stabil, yang dapat menyebabkan kecelakaan serius. Oleh karena itu, pastikan Anda mengenakan sepatu kets atau sepatu hiking yang kokoh dan nyaman. Dan hindari mengenakan sandal jepit sebisa mungkin. Pelestarian moralitas. Martabat. Di Guatemala, mengeluh di depan umum dianggap ceroboh, bahkan menyinggung. Masyarakatnya sangat menghargai prinsip yang tertanam kuat yang disebut mantener la digindat, menjaga martabat, yang berarti bahwa dalam situasi apapun, seseorang harus tetap tenang, hormat, dan mengekspresikan diri dengan tepat. Perilaku sopan, menghindari mempermalukan orang lain, adalah ciri budaya yang sangat dihargai di Guatemala. Mereka jarang berdebat secara langsung atau mengekspresikan kemarahan. Sebaliknya, mereka memilih kebaikan, empati, dan pengertian untuk menyelesaikan konflik. Dari cara mereka berbicara dan mendengarkan hingga cara mereka saling memandang, semuanya mencerminkan masyarakat yang menghargai harmoni dan harga diri. Di Guatemala, sikap lebih penting daripada kata-kata, dan terkadang senyum tenang lebih berharga daripada 1000 permintaan maaf. Kain-kain terindah di dunia. Mengunjungi Guatemala tanpa membeli kain adalah suatu hal yang sangat disayangkan. Tekstil negara ini dianggap sebagai salah satu yang terindah di dunia. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Guatemala, pastikan untuk pergi ke desa San Juan La Laguna, dekat Danau Atitlan.
Para pengrajin lokal menggunakan kapas organik dan pewarna alami yang terbuat dari buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah untuk menciptakan kain-kain yang cerah di alat tenun tradisional. Tekstil Guatemala kaya akan tradisi dan seni, dengan pola dan warna yang hidup yang mencerminkan budaya dan tradisi unik negara ini. Teknik tenun yang paling umum di Guatemala meliputi tenun ikat pinggang, pewarnaan, dan tenun alat tenun vertikal. Produk-produk yang dibuat di sini, seperti huipil pakaian tradisional wanita, taplak meja, tas, dan barang-barang dekoratif, sangat dihargai di seluruh dunia karena kualitas dan keunikannya. Bagi para penggemar mode, ini adalah tempat yang tepat untuk mengamati dan mempelajari secara langsung bagaimana para penenun tradisional menciptakan pola-pola yang rumit. Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia tekstil dan menikmati kesenangan berbelanja. Pemakaman termegah di dunia. Ada fakta mengejutkan tentang Guatemala. Pemakamannya bahkan lebih semarak dan indah daripada banyak daerah pemukiman. Kedengarannya sulit dipercaya, tetapi memang benar. Tidak seperti kebanyakan pemakaman di seluruh dunia, yang umumnya monoton dan membosankan, pemakaman Guatemala didekorasi dengan kaya dan penuh warna, karya seni sejati. Dalam budaya Guatemala, dunia orang mati sangat dihormati, dan kesakralan ini paling jelas diekspresikan di pemakaman. Terutama di daerah pedesaan, pemakaman dihiasi dengan batu nisan yang dicat dengan warna-warna cerah yang menarik perhatian. Keluarga dan teman menggunakan warna-warna yang disukai almarhum semasa hidupnya untuk menghiasi makam, mencerminkan citra dan kenangan mereka. Secara khusus, pemakaman Solola, Chichicastenango, Sela, dan daerah lain menarik banyak wisatawan karena keindahan dan keunikannya. Pada hari raya semua orang suci, juga dikenal sebagai Hari Orang Mati, Dia de Muertos. Pada tanggal 1 November setiap tahun, pemakaman berubah menjadi pusat ritual dan persembahan. Orang-orang mengenakan pakaian tradisional berwarna-warni untuk mengunjungi pemakaman, membersihkan dan menghias makam dengan bunga, dan bahkan mengadakan piknik atau pesta keluarga di dekatnya. Warga Guatemala juga memiliki kebiasaan unik menerbangkan layang-layang raksasa tradisional di dekat pemakaman. Mereka percaya bahwa dengan menulis huruf di layang-layang dan melepaskannya ke langit, mereka dapat berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Jangan takut pada polisi. Apakah Anda berpikir bahwa di negara dengan tingkat kejahatan yang tinggi, bahkan polisi pun tidak dapat dipercaya? Namun, Guatemala sedikit berbeda. Polisi pariwisatanya dianggap sangat baik di seluruh dunia. Tidak seperti negara lain, polisi jarang mendekati turis asing dan meminta suap. Petugas polisi Guatemala ramah, jujur, dan bersedia memberikan bantuan apapun tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, polisi pariwisata terutama hadir di area wisata utama. Oleh karena itu, jika Anda menyimpang dari area yang dikenal, Anda mungkin kesulitan mendapatkan perlindungan polisi. Misalnya, jika Anda tersesat di hutan atau secara tidak sengaja memasuki daerah kumuh atau daerah terpencil, Anda mungkin tidak dapat memperoleh bantuan dari polisi. Pada saat-saat seperti ini, telepon seluler atau GPS bisa tidak berguna, dan begitu Anda menjadi sasaran penjahat, Anda bisa berada dalam bahaya besar. Sangat penting untuk selalu menyadari lokasi Anda dan hanya bepergian di area yang aman saat berada di Guatemala. Cas San Francisco el Alto. Jika Anda ingin memahami budaya lokal dan merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat Guatemala, cara terbaik adalah mengunjungi pasar-pasar mereka. Di antara pasar-pasar tersebut, Pasar Jumat San Francisco El Alto dianggap sebagai salah satu pasar terbesar dan paling otentik di Guatemala. Sementara pasar-pasar di Antigua atau daerah wisata populer lainnya sebagian besar menjual souvenir dan kerajinan tangan, Pasar San Francisco El Alto secara eksklusif melayani penduduk setempat. Orang-orang dari desa-desa tetangga datang ke sini untuk membeli hasil bumi segar, kebutuhan pokok, dan berbagai barang rumah tangga. Daerah ini juga terkenal dengan industri tekstilnya, sehingga Anda dapat menemukan tidak hanya pakaian jadi tetapi juga gulungan kain besar. Kain tradisional Maya, dengan motif yang cerah dan indah, dijual per meter. Jika Anda ingin melihat pemandangan pasar secara panorama, naiklah ke atap gereja abad ke-18 di alun-alun desa. Anda akan melihat pemandangan yang ramai dengan banyak kios, pedagang, dan penduduk setempat yang tersebar ke segala arah. Namun, sebagian pasar menjual hewan hidup, jadi vegetarian atau orang yang peduli dengan hak-hak hewan sebaiknya menghindari area ini. Jangan mengubah pakaian tradisional Maya menjadi sesuatu yang menggelikan. Jika Anda pernah mempertimbangkan untuk mengenakan pakaian Maya yang berwarna cerah saat mengunjungi Guatemala, berhentilah sejenak dan renungkan. Bagi banyak orang, itu hanyalah pakaian yang indah, tetapi bagi warga Guatemala,
Itu mewakili jiwa seluruh bangsa. Pakaian tradisional Maya lebih dari sekadar pakaian, itu adalah simbol sejarah, agama, dan kebanggaan yang diwariskan selama berabad-abad. Setiap pola, setiap jahitan, membawa serta sejarah leluhur mereka, tanah mereka, dan kepercayaan yang mereka anut hingga saat ini. Oleh karena itu, mengenakannya hanya untuk mengambil foto atau menarik perhatian di media sosial dianggap sebagai pelanggaran berat. Itu seperti menyentuh kenangan suci mereka dengan tidak hormat. Jika Anda benar-benar ingin memahami budaya Maya, dekati dengan sikap belajar, ikuti kelas tenun tradisional, dengarkan kisah para pengrajin, atau cukup amati bagaimana mereka hidup dan menghargai warisan mereka. Dengan belajar menghormati nilai-nilai ini, Anda berhenti menjadi sekadar turis dan mulai memasuki dunia mereka dengan rasa hormat dan pengertian, sesuatu yang akan dirasakan oleh setiap warga Guatemala. Jangan lewatkan kota Guatemala. Banyak orang datang ke Guatemala hanya untuk melihat kota-kota yang indah atau danau-danau yang luas, melupakan bahwa tersembunyi di pedalaman negara itu, terdapat sebuah permata, kota Guatemala. Ini bukanlah tempat bagi mereka yang mencari keindahan dangkal, melainkan tempat untuk memahami secara mendalam jiwa modern Guatemala. Di tengah kehidupan kota yang ramai, Anda akan menemukan elemen-elemen yang sangat kontras. Bangunan kaca modern yang berdampingan dengan gereja-gereja kuno, jalan-jalan sibuk yang masih dipenuhi dengan napas sejarah. Setiap sudut, setiap dinding yang dipenuhi grafiti menceritakan kisah perubahan dari bayang-bayang masa lalu hingga keyakinan akan masa depan. Dengan mengunjungi museum-museumnya, Anda akan mengerti mengapa negara ini, yang pernah begitu terluka, telah bangkit kembali dengan kekuatan yang begitu besar. Di pasar-pasar, Anda akan melihat bagaimana orang-orang hidup, dengan kesederhanaan, ketekunan, dan energi yang besar. Kota Guatemala bukanlah tempat untuk berhenti, mengambil beberapa foto, dan pergi. Ini adalah tempat untuk merasakan denyut nadi sejati bangsa ini. Hanya setelah memasuki kota ini Anda akan memahami bahwa Guatemala tidak hanya memiliki masa lalu yang gemilang, tetapi juga terus menulis sejarahnya sendiri, dinamis, kompleks, dan penuh ketahanan. Belajar bahasa Spanyol di Guatemala. Guatemala bukan hanya negeri kuil-kuil kuno dan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga ibu kota pembelajaran bahasa Spanyol di Amerika Latin selama lebih dari 3 dekade. Di sini, bahasa tidak hanya diajarkan melalui buku, bahasa itu hidup dalam setiap percakapan, setiap hidangan, dan dalam kehidupan sehari-hari penduduk setempat. Orang Guatemala berbicara perlahan, jelas, dan dengan aksen netral, kualitas langka yang membuat pembelajaran mudah di semua tingkatan. Biaya hidup yang rendah, lingkungan yang ramah, dan sistem pendidikan berkualitas tinggi membuat pembelajaran di sini tidak hanya efektif tetapi juga sangat ekonomis. Secara khusus, metode imersi, belajar bahasa melalui imersi total dalam lingkungan penutur asli, mengubah pembelajaran menjadi perjalanan pengalaman yang sesungguhnya. Anda akan belajar dari guru asli, berkomunikasi sepenuhnya dalam bahasa Spanyol, dan tinggal bersama keluarga Guatemala untuk berlatih setiap hari. Dari kelas di Antigua hingga wisata di sekitar Danau Atitlan atau menjelajahi reruntuhan Maya di Tikal, setiap langkah mengajarkan Anda sesuatu yang baru, bukan hanya bahasa, tetapi juga orang-orang dan budaya di wilayah tersebut. Belajar bahasa Spanyol di Guatemala lebih dari sekadar kursus. Ini adalah perjalanan penemuan, pengalaman, dan pertumbuhan. Dan jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesalinya selama bertahun-tahun yang akan datang. Jangan berharap banyak dari cita rasa kopi di Guatemala. Guatemala dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas terbaik di dunia, tetapi jangan terlalu berharap banyak. Alasannya adalah sebagian besar kopi berkualitas tinggi ditujukan untuk ekspor. Saat ini, banyak restoran dan kafe menyajikan kopi instan. Meskipun ada banyak kafe khusus di daerah wisata yang menyajikan kopi premium, jika Anda ingin menikmati kopi asli, sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu. Jika Anda mencari cita rasa yang khas, pesan kopi yang ditanam di dataran tinggi Antigua. Kopi dari wilayah ini ditanam pada ketinggian sekitar 1.500 hingga 1.700 meter di atas permukaan laut, dan berkat tanah vulkanik yang subur, tanaman kopi mampu menyerap lebih banyak nutrisi, menghasilkan rasa yang lebih dalam dan kompleks. Satu tegukan kopi ini akan langsung membuat Anda mengerti mengapa kopi ini dihargai di seluruh dunia. Namun, seperti yang disebutkan, sangat penting untuk menemukan kopi Antigua asli. Ada banyak kopi palsu atau tiruan berkualitas rendah. Jadi berhati-hatilah saat memilih jenis kopi yang akan Anda beli. Jaga jarak. Berbincang dengan warga Guatemala bisa sangat menarik, tetapi ada aspek mendasar yang perlu Anda ingat, budaya ruang pribadi. Di banyak bagian dunia,
Berdekatan saat berbicara adalah hal yang wajar. Tetapi di Guatemala, banyak orang lebih suka menjaga jarak tertentu. Secara khusus, kontak dengan orang asing tanpa izin harus dihindari. Kesadaran akan ruang pribadi ini berasal dari beragam budaya asli Guatemala, termasuk budaya Maya. Berbagai ritual dan kebiasaan tradisional membentuk rasa jarak antar manusia ini. Namun, di kota-kota besar seperti kota Guatemala, situasinya agak berbeda. Pengaruh gaya hidup perkotaan dan budaya barat secara bertahap mengurangi jarak tradisional ini. Meskipun demikian, saat meninggalkan kota, menghormati kebiasaan ini sangat penting. Warga Guatemala umumnya ramah dan menyambut, tetapi mereka dapat bereaksi marah kapan saja jika merasa keselamatan mereka terancam. Oleh karena itu, saat bepergian melalui Guatemala, selalu ingat untuk menjaga jarak sosial yang tepat. Negara paling misterius di bumi. Jika Anda menyukai eksplorasi, negara misterius pertama yang harus Anda kunjungi adalah Guatemala. Guatemala dianggap sebagai salah satu negara paling misterius dan beragam budaya di dunia. Terletak di Amerika Tengah, negara ini adalah rumah bagi banyak kelompok masyarakat adat yang berbeda, yang melestarikan tradisi leluhur yang kaya. Bepergian ke Guatemala seperti memasuki dunia peradaban kuno, seperti peradaban Maya. Di antaranya, situs arkeologi Tikal, salah satu kota kuno terbesar dan paling terkenal di dunia, wajib dikunjungi. Selain mempesona dari sudut pandang sejarah, Guatemala juga terkenal dengan lanskap alamnya yang menakjubkan. Anda dapat mengagumi pegunungan yang terjal, hutan hujan, danau, dan bahkan gunung berapi. Bagi para pelancong yang ingin merasakan alam yang belum tersentuh, Guatemala menawarkan pengalaman unik seperti pendakian, penjelajahan hutan, dan bahkan mengamati gunung berapi aktif tepat di depan mata Anda. Lebih jauh lagi, budaya unik Guatemala juga merupakan daya tarik utama. Seni rakyat tradisional, festival yang penuh warna, dan terutama acara-acara meriah seperti Festival Maximon di Santiago Atitlan, memungkinkan Anda untuk merasakan langsung keragaman budaya dan vitalitas unik Guatemala. Setiap perjalanan pasti berakhir, dan penjelajahan kita berakhir di sini. Jika Anda ingin melanjutkan penjelajahan negara-negara seperti Rusia, Uzbekistan, Bhutan, atau negara-negara kecil di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Thailand, kunjungi saluran kami untuk menemukan hal-hal menarik lainnya tentang negara-negara lain. Karena video dengan banyak suka akan diprioritaskan, jika Anda menikmati video ini, silakan sukai, beri komentar, dan bagikan dengan teman-teman Anda agar saluran kami dapat berkembang, dan kami dapat membuat lebih banyak video menarik tentang berbagai negara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.